Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla fil ula atas beragam nikmat yang masih Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita mendapatkan banyak sekali anugerah, banyak sekali karunia yang jikalau kita hitung saja sejak kita bangun sampai dengan detik ini, tentu tidak ada di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Akan menjadi sebuah kelaziman, menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, kualitas kehidupan kita, agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang pernah kita bahas sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya. Di serial Parenting Islami kita sudah mengkaji bahwa sesungguhnya mendidik anak itu tidak bisa mendadak. Mendidik anak itu perlu dikonsep, perlu direncanakan, perlu diupayakan dan perlu diusahakan. Tidak bisa dalam mendidik anak kita asal jalan saja, yang penting kita jalan. Tidak bisa. Sebagaimana seseorang yang ingin menanam sebuah tanaman, ketika ingin berhasil dalam menanam tanaman tertentu, maka harus diperhatikan banyak faktor. Yang pertama, kita harus perhatikan ketulusannya. Sebuah tanaman yang ditanam dengan ketulusan, maka akan menghasilkan buah yang lebih baik daripada tanaman yang ditanam tanpa ketulusan. Yang kedua, kita harus perhatikan juga lahan yang akan kita pakai untuk menanam. Apakah cocok untuk tanaman kita atau tidak? Yang ketiga, kita harus perhatikan juga jenis tanamannya atau bibit tanamannya. Bibit yang baik akan menjamin dan menjadi salah satu faktor untuk menghasilkan suatu hasil yang baik juga. Kemudian juga bagaimana kita mengairinya, bagaimana kita memupuknya. Dan itu semua merupakan bagian dari jikalau seseorang itu ingin menanam satu tanaman dan berhasil dalam menanamnya. Sama juga dalam mendidik anak kita. Dalam mendidik anak kita diibaratkan sebagai sebuah bibit. Kita harus paham anak kita mau dibawa kemana. Maka setelah kita paham anak kita mau dibawa kemana, lalu kita siapkan satu sarana dan prasarananya, ekosistemnya, untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita siapkan juga bagaimana nutrisinya berupa pupuk dalam menanam tanaman, airnya berupa perhatian dan kasih sayang, ketulusannya, kemudian iklimnya. Kalau menanam tanaman, kita harus memperhatikan iklim, termasuk dalam mendidik anak. Kita harus melihat bagaimana kondisi lingkungan kita. Jikalau dalam satu lingkungan tertentu kita mendapatkan bahwa itu bukan lingkungan yang ideal untuk anak kita, maka kita harus segera menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk anak kita. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita ingin mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, pastikan yang ingin saya tekankan dalam pertemuan ini adalah pastikan kita bisa memilih satu bibit yang tepat. Dan kita bisa
menemukan tanah yang tepat untuk menanam bibit tersebut. Nah, kalau kita bicara masalah tanam menanam, kita pasti bicara masalah tanah. Dalam pendidikan anak, tanah itu diibaratkan sebagaimana sebuah atau pasangan orang tua. Ya, orang tua ibaratkan sebagaimana sebuah tanah ketika kita menanam sebuah tanaman. Jadi seorang suami atau seorang calon suami harus memikirkan kira-kira nanti dia harus meletakkan bibitnya itu pada tanah yang baik supaya kira-kira nanti hasilnya juga baik juga. Maka di dalam Islam sudah sangat menekankan jauh-jauh hari supaya kita sebagai orang yang beriman bisa memilih calon pasangan yang baik. Jikalau kita hari ini termasuk orang yang belum menikah dan belum menemukan jodohnya, maka kita insya Allah bisa merancang anak kita nanti dari bagaimana cara kita untuk mencari jodoh buat diri kita. Nah, tapi kalau kita sudah menikah, maka pembahasannya akan berbeda. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di dalam Islam misalnya, Islam sangat menekankan bahwa saat kita mau mencari jodoh, maka carilah jodoh orang-orang yang baik. Sebagaimana Allah tekankan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk hanya untuk wanita yang buruk hanya untuk pria yang buruk. Kemudian pria yang buruk hanya untuk pria yang buruk juga. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus diperhatikan. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan al-khabithuna al-khabithatu lil-khabithina, al-khabithuna lil-khabithat. Sungguh wanita-wanita yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk. Dan sebaliknya, lelaki yang buruk hanya untuk wanita-wanita yang buruk. Tetapi sebaliknya juga at-thayyibuna lit-thayyibat. Dan pria-pria yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Jadi pilihlah orang-orang yang baik yang akan mendampingi hidup kita, yang akan bersama-sama mendidik anak-anak kita, mendidik keturunan kita, menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian kalau kita melihat dalam teks hadis Nabi kita Muhammad alaihissalam, Rasulullah alaihissalam pernah bersabda, "Tunkahul mar'ah di arba." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena 4 alasan. Yang pertama adalah liha, karena hartanya. Yang kedua lihasabiha, karena kedudukannya. Yang ketiga adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Maka Islam menganjurkan kita untuk memilih satu di antara 4 itu, yaitu memilih agamanya. Fatfar bidadiddin. Pilihlah wanita yang memiliki atau pasangan atau calon pasangan yang punya agama. Taribat yadaka, maka sungguh engkau akan beruntung. Engkau tidak akan pernah merugi. Ya, itulah tuntunan Islam. Diibaratkan kita menanam sebuah tanaman, maka pilihlah tanah yang baik. Karena tanah itu adalah media untuk menyemai bibit kita. Sedangkan saat kita memilih pasangan, pilihlah pasangan yang baik. Karena pasangan itulah yang dengannya kita akan menyemai bibit kita. Menyemai bibit kita pada tempat yang terbaik. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Islam sudah bicara masalah parenting, pendidikan anak jauh-jauh sebelum seseorang itu menikah. Menganjurkan kita untuk memilih pasangan yang terbaik, memilih jodoh yang terbaik,
memilih tempat menyemai bibit yang terbaik. Maka dari itu, di dalam mitologi orang Jawa biasanya kalau menasihati anaknya ketika mereka akan menikah, nak, kalau kamu mau menikah, kalau milih pasangan nanti, maka pilihlah yang memenuhi 3 syarat ini. Kata orang Jawa, bibit yang pertama, yang kedua bebet, yang ketiga adalah bobot. Bibit, bebet, dan bobot. Yang secara umum 3 hal ini merupakan 3 hal yang juga ditekankan di dalam Islam. Ya, 3 hal ini juga sudah diatur dalam Islam. Dan ini bagian dari hikmah yang dimiliki oleh Islam. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika mau menikah, pilihlah bibitnya. Bibit dalam arti ketika kita mau menikah, maka pilihlah seseorang yang punya jalur keturunan orang-orang yang baik. Maka sebelum menikah biasanya dilihat dulu bagaimana kondisi anaknya, soleh apa enggak, baik apa enggak. Bagaimana kondisi orang tuanya, soleh atau tidak, bagaimana riwayat orang tuanya. Itu yang disebut dengan bibit. Kemudian yang kedua adalah bebet. Bebet diambil dari kalimat bahasa Jawa bebedan. Artinya pakaian. Ini adalah bahwa seseorang itu dilihat secara ekonominya, secara strata sosialnya. Dan itu juga ditekankan dalam Islam. Artinya dalam Islam, hendaklah seseorang itu menikah dengan seseorang yang sekufu dengannya. Orang yang sederajat dengannya. Supaya kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan lebih baik. Kita bisa bayangkan ketika seorang wanita berasal dari kalangan bangsawan berdarah biru, kemudian menikah dengan seorang pria dari kalangan rakyat jelata yang papa dan tidak punya apa-apa. Kebanyakan kasus yang terjadi dalam rumah tangga, jikalau wanitanya dari kalangan yang terpandang, suaminya dari kalangan yang biasa-biasa saja. Jikalau wanita ini bukan orang yang beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah biasanya wanita itu akan punya perasaan superioritas lebih baik daripada suaminya, merasa lebih baik daripada suaminya. Sedangkan suami punya perasaan inferioritas, merasa bahwa dirinya itu tidak sebaik istrinya, tidak seberharga istrinya. Maka harus diperhatikan ketika akan menikah juga faktor bebet juga, faktor sekufu. Dan dalam Islam juga dianjurkan ketika kita mau menikah, menikahlah dengan orang yang sekufu. Sekufu dalam beragam sudut pandang, baik sekufu dalam agama, sekufu dalam ekonomi, sekufu dalam strata sosial. Tetapi walaupun agama kita lebih menekankan kepada faktor sekufu dalam masalah agamanya, artinya dalam level agama yang sama, dalam level ketaatan yang sama, dalam level ketakwaan yang sama. Nah, ini yang disebut dengan bebet, yaitu dari faktor sekufu. Kalau dalam mitologi orang Jawa, yaitu bebet sekufu secara ekonomi. Karena bebet diambil dari kalimat bebedan, yaitu pakaian, dan pakaian biasanya menggambarkan strata sosial seseorang. Nah, itu yang kedua. Setelah bibit, bebet. Dan setelah bebet baru bobot. Bobot di sini maksudnya bobot calon pasangan kita. Bagaimana kualitas dirinya, bagaimana personalitinya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana juga kesolehannya secara pribadinya dia. Beda kalau kita bicara masalah bibit, lebih kepada faktor orang tuanya, garis keturunannya, tapi bobot faktor sang calon mempelainya. Bagaimana karir, bagaimana misalnya kita bicara masalah faktor dunia, karirnya, ibadahnya, dan sebagainya. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang diterapkan oleh masyarakat Jawa, dan ini juga telah diatur di dalam Islam juga. Bibit, pilihlah kemudian orang-orang yang punya agama atau dari garis keturunan orang-orang yang baik. Bebet, pilihlah orang-orang yang sekufu. Dan bobot, pilihlah orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, pembahasan masalah bobot
adalah pembahasan yang mungkin sudah pernah kita bahas dalam fikih pranikah, karena ini adalah pembahasan yang khusus pada pranikah. Sedangkan dalam parenting yang lebih ditekankan adalah faktor bibitnya. Di antara tiga itu, bibit, bebet, dan bobot adalah bibitnya. Ya, karena orang tua sangat mempengaruhi bagaimana anaknya nanti ke depannya. Ada sebuah kisah yang akan saya ceritakan, yang semoga kisah itu memberikan kita inspirasi bagaimana orang tua yang saleh, orang tua yang salehah akan dengan mudah menghasilkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Dikisahkan dalam sebuah kisah, dan ini terjadi pada zaman Tabi'in. Itu kisahnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Ya, Nu'man bin Thabit adalah seorang ulama dari kalangan Tabi'in. Kenapa sebabnya? Karena Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Anas bin Malik. Nah, Nu'man bin Thabit adalah muridnya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Maka jikalau ada seorang yang bertemu dengan seorang sahabat Nabi, maka dikatakan sebagai seorang tabi'in. Dan Nu'man bin Thabit ini memang dilahirkan juga di masa-masa tabi'in. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Di masa-masa tabi'in. Di mana di masa itu para sahabat Nabi SAW banyak yang masih hidup dan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah Abu Hanifah, imam pendiri madhab fikih Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu imam yang sangat mencolok dalam keilmuannya. Beliau termasuk orang yang menjadi pelopor, membukukan pembahasan-pembahasan fikih secara per bab atau per pembahasan, menjadi kitab taharah, kitab salat, dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang mendahului itu semua. Mendahului itu dibandingkan dengan Imam Syafi'i, mendahului Imam Malik, mendahului Imam Abu Dawud, dan mendahului Imam Bukhari. Jadi termasuk pelopor membukukan kitab fikih secara bab-bab fikih. Nah, tidakkah kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah bisa terlahir di dunia ini karena adanya peran orang tua yang sangat soleh? Ya, kesolehan orang tua Imam Abu Hanifah sangat masyhur sekali pada zaman tersebut. Dikisahkan bahwa orang tua Imam Abu Hanifah, ayahnya, tidak lain tidak bukan adalah Thabit bin Ibrahim. Nah, Thabit ini adalah seorang yang terkenal dengan ketampanan dan kemasyhurannya, karena dia adalah orang yang sangat soleh. Suatu hari di pinggiran kota Kufah, Thabit ini mendapatkan cuaca yang sangat panas sekali, subhanallah. Kemudian beliau menyusuri sebuah sungai, dan di sungai tersebut seorang Thabit mendapatkan sepotong apel. Ya, satu buah apel yang sangat ranum yang mengalir di aliran sungai yang ada di kota Kufah tersebut. Di tengah rasa lapar yang sangat mendalam, tidak pikir panjang, Thabit langsung mengambil buah apel itu dan memakannya. Di dalam gigitan pertama, Thabit langsung teringat bahwa apel ini bukan miliknya. Apel ini didapat dengan cara membeli. Apel ini bukan haknya. Dia langsung tersadar. Dia langsung muntahkan apel itu dan dia langsung sisakan apel yang tersisa. Kemudian singkat cerita, dia pun berjalan menyusuri sungai tersebut. Sungai yang ada di pinggiran kota Kufah di Irak sana. Dia berjalan menyusuri sungai tersebut dengan harapan dia bisa menemukan itu apel berasal dari pohon yang mana. Kemudian dia pun menyusuri sungai dalam jarak yang tidak dekat, sangat jauh sekali. Dan sampailah Thabit di suatu tempat pepohonan apel yang di situ memang ada apel yang bentuknya mirip dengan apel yang baru saja dia gigit. Kemudian dia mencari orang yang ada di kebun tersebut dengan harapan bahwa dia bisa meminta keridhaan dari sang pemilik pohon apel karena apel yang sudah dimakan oleh dirinya.
Dan di kebun tersebut, seorang sahabat menemukan seorang penjaga kebun apel. Di sana dia bertanya, apakah engkau pemilik kebun apel ini? Betul. Betulkah apel ini adalah satu jenis dengan apel yang engkau miliki atau yang ada di kebun ini? Maka penjaga kebun itu mengatakan, betul. Apel yang engkau pegang itu adalah satu jenis dengan apel yang ada di kebun ini. Terus kemudian sahabat mengatakan, aku baru saja menemukan apel ini di aliran sungai dan aku menggigitnya. Aku tidak mau makannya, tetapi aku tersadar bahwa ini apel bukan punya saya. Aku meminta agar aku dikasih keridhaan atas apel yang sudah aku gigit ini. Maka kata sang penjaga kebun mengatakan, sungguhnya aku bukan orang yang memiliki kebun apel ini. Sang pemilik kebun apel ini tinggal di satu daerah yang jaraknya kira-kira 5 mil dari kebun ini. Ya, 5 mil. Kalau kita bicara 5 mil, jarak 5 mil itu kira-kira 8 kilometer. Kalau 8 kilometer kita menggunakan mobil atau motor misalnya, biasanya kita bisa tempuh dalam jangka waktu 15 sampai dengan 30 menit, tergantung bagaimana kondisi jalannya. Tapi pada zaman dulu, seorang sahabat, ayah Abu Hanifah, harus berjalan kaki dalam jarak yang sangat panjang dan juga dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Maka seorang sahabat langsung menggerakkan kakinya menuju rumah sang pemilik kebun apel dengan membawa apel yang sudah digigitnya. Singkat cerita, seorang sahabat sampai ke rumah pemilik pohon apel tersebut dengan mengatakan bahwa sungguh aku sudah memakan apel yang terjatuh dari pohon apel engkau miliki. Aku datang kemari untuk meminta keridhaan dari dirimu atas apel yang sudah aku gigit. Maka orang tua sang pemilik kebun apel itu terdiam sejenak. Kemudian setelah itu dia mengatakan, sungguh aku tidak akan meridhoi perbuatanmu sampai engkau memenuhi satu syarat dariku. Maka pada saat itu seorang sahabat terhenyak dan berpikir ulang, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan keridhaan dari sang pemilik pohon apel tersebut? Maka pada saat itu sang pemilik pohon apel mengatakan, aku akan meridhoi perbuatanmu, aku akan mengikhlaskan apa yang sudah kamu makan itu, jikalau engkau mau menikah dengan anakku. Ya, kalau kamu mau menikah dengan anak. Mendengar jawaban tersebut, sahabat lebih terhenyak lagi. Bukankah saat kita dinikahkan dengan seorang wanita itu sebuah anugerah? Itu bukan sebuah hukuman. Itu bukan sebuah hukuman atas perbuatan yang dilakukan, tapi itu sebuah anugerah. Maka kemudian sahabat mengatakan, wahai sang pemilik kebun apel, sungguh ini bukan hukuman, ini anugerah. Maka sang pemilik kebun apel mengatakan bahwa engkau akan dinikahkan dengan anakku, yang dengan itu aku akan meridhoi dan aku akan mengikhlaskan apel yang sudah engkau gigit tersebut. Tetapi harus diingat, anakku itu punya 3 keadaan. Yang pertama, anakku itu buta. Yang kedua, anakku itu bisu. Yang ketiga, anakku itu lumpuh. Pada saat yang sama, sahabat langsung terhenyak. Bagaimana mungkin aku akan menikahi seorang wanita yang buta, bisu, dan lumpuh? Keadaan yang sangat sulit bagi diriku. Tapi karena aku harus mencari keridhaan sang pemilik pohon apel itu, mau gak mau aku harus menikahi wanita tersebut. Maka singkat cerita juga terjadilah pernikahan itu. Dan di waktu sore hari, di waktu di mana malam pertama akan terjadi, dibukakanlah pintu untuk sahabat setelah akad di pagi harinya. Untuk sahabat bertemu dengan istrinya yang sudah sah dan sudah dinikahi pada hari itu juga. Ketika akan masuk ke dalam kamar pengantin, sahabat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disangkanya bahwa di dalam kamar terdengar satu jawaban yang sangat merdu.
dari seorang wanita yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabit terkaget pada saat itu. Bukankah saya menikahi seorang wanita yang tuli? Bagaimana mungkin dia bisa mendengar salam yang aku ucapkan? Bukankah aku menikahi seorang wanita yang bisu? Bagaimana mungkin dia bisa menjawab salam yang aku ucapkan? Kemudian Sabit memberanikan diri untuk memasuki kamar sang pengantin tersebut. Ketika Sabit memasuki kamar pengantin, datanglah sesosok wanita berdiri dan menyambut kedatangannya. Sabit lebih terkaget lagi pada saat itu. Bukankah aku menikahi seorang wanita yang buta? Bagaimana mungkin dia bisa datang dan melihat kedatanganku? Bukankah aku juga menikahi seorang wanita yang lumpuh? Tapi kenapa dia bisa berjalan dan menghampiri diriku? Maka di saat itu kemudian Sabit menghampiri wanita yang ada di dalam kamar itu. Dan Sabit merasa bahwa bisa jadi mungkin saya salah kamar. Tapi tidak. Ini satu-satunya kamar yang ada, yang ditunjukkan oleh sang pemilik kebun tadi, sang ayah tadi. Maka di tengah keheranan tersebut, Sabit menceritakan apa yang dialaminya. Bahwa ayahmu baru kemarin bercerita kepadaku bahwa aku akan dinikahi dengan seorang wanita yang buta, yang tuli, dan yang lumpuh. Maka wanita tersebut mengatakan, ayahku benar. Ayahku tidak berdusta. Aku memang buta. Buta dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahku benar. Ayahku juga tidak berdusta. Karena aku memang tuli. Tuli dari mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayahku memang benar. Ayahku memang tidak berdusta. Karena aku memang lumpuh. Karena kakiku tidak pernah digerakkan untuk pergi ke tempat-tempat di mana aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita. Kisah sebutir buah apel. Yang buah apel itu adalah sesuatu yang mungkin di tengah-tengah kita. Kalau kita mendapatkan buah apel yang terjatuh atau hanyut di aliran sungai, maka kita merasa bahwa itu bukan sesuatu yang berharga. Ya, maka banyak di antara kita yang menganggap enteng dari apa yang kita dapatkan, dan kita nggak pernah berpikir bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini ada pemiliknya, termasuk buah apel tersebut. Nah, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa bagaimana kemudian sifat waroknya ayah dari Imam Abu Hanifah, yaitu Sabit, yang dengan sifat warok itu mengantarkan ayahnya tersebut memiliki seorang anak yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang alim, seorang anak yang bertakwa. Dan dari sosok seorang Sabit lahirlah dan muncullah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit, Nu'man anaknya Sabit, yang di kemudian hari akan menjadi seorang imam besar, salah satu imam madhab yang bernama Imam Abu Hanifah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan yang sangat perlu untuk kita perdalam saat kita mempelajari kajian-kajian parenting. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa untuk memiliki anak yang saleh dan anak yang salehah, kita harus menarik garis yang sangat panjang. Ya, garis itu diawali dari sebelum kita menemukan pasangan kita. Karena diibaratkan pasangan itu adalah sebagaimana sebuah lahan yang akan kita pakai untuk menanam dan meletakkan bibit kita. Ya, kita harus menemukan orang-orang yang saleh dan salehah sebagai calon atau pasangan kita ke depannya. Atau bagi kita yang sudah menikah dan kita punya anak, maka kita harus persiapkan anak kita untuk menikah dengan wanita-wanita atau pria-pria yang baik-baik saja. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya di dalam Islam bagi seseorang untuk memperhatikan bibit seseorang.
untuk memperhatikan bobot juga dari calon pasangannya. Karena sungguh calon pasangan itu menjadi faktor penentu, faktor terpenting di dalam pendidikan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita akan bermimpi atau kita akan memiliki suatu angan-angan mendapatkan anak yang pintar kalau orang tuanya nggak pintar? Bagaimana mungkin kita berharap bisa mendapatkan anak yang saleh kalau orang tuanya nggak saleh? Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan anak yang salihah kalau ibunya nggak salihah? Dan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan anak yang jujur kalau orang tuanya nggak jujur. Nggak mungkin juga kita bisa mendapatkan anak yang bertanggung jawab kalau orang tuanya nggak bertanggung jawab. Maka dari itulah faktor bibit, bebet, dan bobot termasuk faktor di mana kita bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tidaklah Islam memberikan satu anjuran kepada kita, melainkan anjuran itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya anjuran untuk memilih pasangan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, karena ketakwaannya. Fatfar bidaddin. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Maka sungguh taribat yadaka, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah parenting itu bermula. Dari sinilah program kita menciptakan anak yang soleh dan soleh itu bermula. Pilihlah pasangan yang baik jikalau kita belum menikah. Tapi kalau kita sudah menikah bagaimana? Sudah terlanjur menikah, kita dulu ketika menikah misalnya kita masih berada di dalam masa lalu kita yang penuh dengan kelam dan kelabu. Kita belum berhijrah sebelum menikah misalnya. Maka saya katakan tidak ada kata untuk terlambat. Anda punya kesempatan dan kita semua punya kesempatan untuk terus merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Percayalah, anak kita akan berubah menjadi anak yang baik ketika melihat orang tuanya juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai mungkin kita pernah mendengar satu pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru kencing berdiri. Ketika orang tua dan guru kencing berdiri, maka anak akan kencing dalam keadaan berlari. Lebih parah daripada kedua orang tuanya. Maka jikalau kita hari ini mendapatkan anak kita mungkin sulit diatur, penuh dengan masalah, senantiasa menjadi troublemaker, maka mungkin yang harus dilakukan oleh orang tua adalah kaca diri, berintrospeksi diri. Mungkin saya harus terus berubah. Saya harus terus berubah dan saya harus terus memperbanyak ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ada sebuah perkataan yang sangat-sangat masyhur dan tercatat dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Perkataannya seorang Abu Sa'id. Perkataannya seorang ulama dari golongan tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, sungguh aku sedang memperbanyak salat-salat sunahku. Sungguh aku memperbanyak salatku ini dengan harapan bahwa dengan salat itu aku akan mendapatkan satu bantuan dari Allah SWT. Allah membantuku dalam mendidik anak-anakku." Ya, di sini menunjukkan bahwa kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang bunda akan sangat berpengaruh dengan kesolehan anaknya. Sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan seorang ayah dan bunda bisa jadi kemaksiatan itu menjadi pintu dari keburukan yang ada pada diri anaknya. Ya, kisah Nu'man bin Thabit, kisah Imam Abu Hanifah, kisah ayahnya Abu Hanifah mengajarkan hal itu kepada diri kita. Bagaimana seorang ayahnya Abu Hanifah melihat memakan apel yang bukan haknya,
dan dia melihat ini adalah sebuah kemaksiatan, sesuatu yang gak pantas, sesuatu yang buruk, maka dia pun berupaya untuk menghapus dosa itu, menghapus kesalahan itu dengan cara mencari sang pemilik pohon apel tersebut, dan dia ingin mendapatkan keridhaan dan mendapatkan keikhlasan dari pemilik pohon apel tersebut. Lihatlah sebuah kemaksiatan yang kemudian kemaksiatan itu berusaha untuk ditutup oleh seorang pelaku kemaksiatan tersebut, maka akan menghasilkan satu keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah ridho kepada seseorang, maka dengan mudah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan orang tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang baik di dalam dirinya, rezeki-rezeki yang baik di dalam dirinya. Dan termasuk di antara rezeki yang baik yang ada pada diri seseorang adalah saat seseorang diberikan dan dianugerahkan anak-anak yang soleh dan soleha, keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang senantiasa dibimbing oleh Allah SWT, anak-anak yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika kita mendapatkan kisah tersebut, harusnya kita berkaca diri. Sudahkah kita menjadi orang tua yang saleh? Sudahkah kita menjadi orang tua yang salehah? Sudahkah kita pantas untuk memiliki anak yang saleh dan salehah? Maka sungguh ini semua pertanyaan yang akan kembali kepada diri kita. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan. Semoga Allah SWT memberikan kita pertolongannya, inayahnya kepada diri kita, agar kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa mendidik anak kita yang merupakan amanah yang Allah pikulkan di atas pundak kita dengan pendidikan yang terbaik. Semoga kita bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih soleh daripada kita, lebih solehah daripada kita. Ya, harusnya kita punya anak yang lebih baik daripada kita. Jangan sebaliknya. Orang tua zaman sekarang merasa lebih atau merasa puas ketika anaknya sukses secara dunia. Tetapi ketika bicara sukses secara akhirat, apakah anaknya lebih soleh? Apakah anaknya lebih bertakwa? Apakah anaknya lebih rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat? Banyak di antara kita mengabaikannya. Maka kita meminta kepada Allah SWT, semoga Allah mudahkan setiap langkah kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Hanya kepada Allah SWT kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan? Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah menyekolahkan anak di sekolah umum? Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Bolehkah kita mensekolahkan anak kita di sekolah yang umum? Maka saya katakan boleh-boleh saja, tapi dengan batasan bahwa kita yakin betul bahwa di sekolah tersebut anak kita bisa belajar hal-hal yang positif, belajar hal-hal yang positif dari sekolahnya, dari gurunya, dan dari teman-temannya. Tapi jikalau di sekolah tersebut anak kita justru mendapatkan teman pergaulan yang tidak baik, mendapatkan guru yang tidak baik, dan mendapatkan kurikulum yang tidak baik, maka hendaknya kita bisa memikirkan alternatif dari sekolah yang akan dimasuki oleh anak kita. Karena ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya anak kita sekolah pukul 7 sampai dengan pukul 12 atau pukul 1 siang, otomatis anak kita ada di sekolah sekitar 6 sampai 7 jam dalam sehari. Kita bisa bayangkan dalam waktu 5, 6 atau 7 jam sehari tersebut anak kita bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan guru-gurunya, bergaul dengan lingkungan sekolahnya. Maka jikalau lingkungannya baik, maka anak kita akan mendapatkan pengaruh yang baik juga. Jika lingkungannya buruk, dikhawatirkan anak kita mendapatkan pengaruh yang buruk juga. Karena banyak kasus, seorang anak bermasalah bukan karena orang tuanya yang salah dalam mendidik anaknya, tetapi karena dia mendapatkan pola pergaulan yang salah di sekolahnya.
Maka dari itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jika kita yakin bahwa di dalam sekolah tertentu anak kita akan mendapatkan hal-hal yang positif, maka masukkanlah. Tidak peduli itu sekolah umum atau sekolah berbasis Islam terpadu atau sekolah yang berbasis agama. Yang pasti pilihkan sekolah yang memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, dan kemudian guru-guru yang baik. Karena saat kita bicara sekolah, kita tidak hanya bicara tentang yang pertama bangunan. Seberapa megah bangunannya, seberapa hebat fasilitasnya. Saat kita bicara sekolah, kita tidak sekedar bicara tentang kurikulum. Seberapa hebat kurikulumnya. Kurikulumnya itu diambil dari Amerika kah, atau lisensi dari Cambridge kah, atau lisensi dari Timur Tengah kah? Bukan sekedar itu. Sekolah kita bicara masalah lingkungan buat anak kita, masalah mencarikan ekosistem buat anak kita, mencarikan teman-teman yang baik untuk anak kita. Karena Rasul SAW pernah menyebutkan, menjalis janis, barang siapa yang duduk bersama dengan seseorang, dia akan serupa dengan orang tersebut. Maka kaidah ini berlaku ke semua sekolah, entah itu pondok pesantren, entah itu sekolah umum, entah itu sekolah berbasis Islam yang terpadu. Maka kita harus pastikan bahwa kita akan memasukkan anak kita ke dalam lingkungan yang baik. Nah, sekolah umum pada zaman sekarang tidak semuanya lingkungannya buruk. Ada yang punya lingkungan yang baik. Maka dari itu saya katakan boleh jikalau orang tua melihat bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Tapi jikalau lingkungannya adalah lingkungan yang buruk, maka Anda tetap bisa menyekolahkan anak Anda di sekolah tersebut, tapi dengan syarat Anda harus meluangkan waktu lebih untuk mengawal anak Anda. Nah, saat anak Anda percaya sama Anda, maka dia akan cerita, Bi atau Bun, tadi saya di sekolah dengar temanku kok ngomongnya kayak gini ya. Jadi kalau anak kita pulang sekolah dan dia cerita, artinya anak kita percaya sama kita. Maka dengarkan ceritanya dan langsung counter balik atau berikan satu sanggahan jikalau ada sesuatu hal buruk yang didapatkan oleh anak kita di sekolahnya. Semoga Allah menjaga anak kita semua dari hal-hal yang buruk yang didapatkannya dari luar rumahnya. Barakallahu fikum jami'an. Ada satu lagi? Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, apakah tidak mengapa jika seorang ikhwan menikah dengan akhwat yang baru hijrah, sementara ikhwan ini sudah lama hijrah? Dikhawatirkan kelak setelah menikah, suami tidak sabar dalam mendidik istri yang masih bertahap hijrah karena ikhwan menginginkan sosok istri yang ideal, sebagaimana pemahamannya. Misal, pemahaman istri tidak mengapa bekerja di tempat ikhtilat, sementara suami tidak ridho. Misalnya suami ingin istrinya bercadar, sementara pemahaman istrinya belum kesana. Ini syarat pertama. Maka saat Anda akan menikah seorang wanita, jangan dilihat dia baru hijrah atau udah lama hijrah, baru ngaji atau sudah lama ngaji, tapi lihatlah seberapa besar komitmen dia untuk mentaati suaminya. Karena Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka jikalau wanita itu sudah mau berkomitmen dengan ayat tersebut, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, maka nikahi nggak ada masalah. Nikahi wanita tersebut. Nanti di tengah jalan Anda sudah mulai bisa mendidik wanita tersebut dan kemudian mengarahkannya dengan pengarahan-pengarahan yang terbaik. Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Ini yang harus Anda kedepankan. Maka semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendapatkan wanita-wanita atau pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang satu visi dengan kita, satu misi dengan diri kita. Hanya kepada Allah SWT kita memohon taufik dan hanya kepada Allah SWT kita memohon hidayah. Baik, insya Allah pembahasan kita akan kita lanjutkan dalam pertemuan besok pada jam yang sama. Semoga Allah SWT memudahkan setiap langkah kita dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian hari ini dengan sesi yang kedua bersama dengan Ustadzah Azizah. Barakallahu fikum, falyatafaddali.